Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen pengampu mata kuliah Sosiologi Hukum, Ibu Siska Elasta Putri MSI, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Loli Resti, NIM 1930203037 bersama rekan saya. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang hukum dan stratifikasi atau pelapisan sosial. A. Pengertian pelapisan sosial atau stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial atau sering kita kenal dengan sebutan pengelompokan sosial atau kasta atau diskriminasi atau tingkatan strata sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat sering kita temui hal-hal semacam ini. Penyebab yang melatar belakangi terjadinya stratifikasi sosial yaitu tingkat kekayaan, tingkat pendidikan, kepentingan, jabatan, dan masih banyak lagi. Pada akhir-akhir ini stratifikasi semakin menjadi dan nampak begitu jelas. Sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum di Indonesia. Seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 27 Undang-Undang 1945 yang berbunyi, setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Tetapi seperti yang kita ketahui, hukum di Indonesia masih memandang beda antara kalangan pejabat dengan masyarakat bawah. Mereka diperlakukan tidak sama antara keduanya. Keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu, entah itu orang kaya atau miskin, petani, nelayan ataupun pejabat. Indonesia harus segera bangkit dari keterpurukan ini. Mau sampai kapankah terus seperti ini? Negara yang bersih dari korupsi, bersih dari stratifikasi sosial, bersih dari segala macam kejahatan harus diwujudkan. Cita-cita negara yang dulu pernah diucapkan yaitu seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dari situ sudah tampak jelas cita-cita para pendiri negara kita, yaitu mewujudkan keadilan sosial, yang artinya ketika terjadi kasus seperti ini berarti telah menyimpang dari cita-cita bangsa karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dan itu semua harus dihilangkan dan jangan terus-menerus dilakukan. Kesadaran diri dari para pelaksanaan hukum dan penegak hukum harus dilaksanakan dengan jangan hanya tahu teori saja, tetapi lebih penting adalah praktiknya. B. Dasar-dasar pembentukan stratifikasi sosial. Segala sesuatu yang dapat dijadikan dasar stratifikasi sosial jika sesuatu dianggap bernilai atau berharga dibandingkan dengan yang lain. Stratifikasi sosial dapat terbentuk berdasarkan kekayaan, ekonomi, pendidikan, kekuasaan, atau keturunan. Dasar kekuasaan, masyarakat pasti lebih menghargai orang yang memiliki kekayaan berlimpah daripada orang yang tidak memiliki kekayaan sama sekali. Jika itu terjadi, maka dasar stratifikasi sosial adalah kekayaan atau ekonomi. Stratifikasi seperti disebut kelas sosial. Kelas sosial adalah stratifikasi sosial berdasarkan ekonomi. Masyarakat tidak dapat melepaskan dimensi ekonomi dari dimensi pekerjaan dan pendidikan. Pekerjaan dengan pendidikan merupakan bagian penting dari ekonomi. Dasar pendidikan, semakin tinggi pendidikan yang dimiliki, maka semakin tinggi pula kedudukan sosialnya dalam masyarakat. Lapisan pada pendidikan tersebut bisa dilihat dari lulusan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, hingga perguruan tinggi. Ukuran ilmu pengetahuan masih digunakan dalam kehidupan masyarakat. Kekuasaan, jika kekuasaan yang akan masuk dalam lapisan atas dengan kekuasaan yang dimiliki tinggi, maka akan dibanding lebih hormat. Berbeda jika kekuasaan yang dimiliki rendah. Adapun poin selanjutnya yaitu pengaruh stratifikasi sosial terhadap penegakan hukum di Indonesia. Adapun faktor-faktor yang menentukan adanya stratifikasi sosial yaitu antara lain, yang pertama,
pemilikan atas kekayaan yang bernilai ekonomis dalam berbagai bentuk dan ukuran. Artinya, strata dalam kehidupan bermasyarakat dapat dilihat dari nilai kekayaan yang dimiliki seseorang. Yang kedua yaitu status atas dasar fungsi dalam pekerjaan, misalnya sebagai seorang dokter, dosen, buruh pekerja, dan sebagainya. Semua ini sangat menentukan status seseorang dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu kesalahan seseorang dalam beragama. Jika seseorang sungguh-sungguh penuh dengan ketulusan hati dalam menjalankan agamanya, maka status seseorang tadi akan dipandang lebih tinggi dalam masyarakat. Yang keempat yaitu status atas dasar keturunan. Artinya, keturunan dari orang yang dianggap tinggi atau sering dikenal dengan ningrat merupakan ciri seseorang yang memiliki status tinggi dalam masyarakat. Yang kelima yaitu status atas dasar jenis kelamin dan umur seseorang. Pada umumnya, seseorang yang lebih tua umurnya lebih dihormati dan dipandang tinggi statusnya dalam masyarakat. Begitu juga dengan jenis kelamin. Laki-laki pada umumnya dianggap lebih tinggi statusnya dalam keluarga dan masyarakat. Secara teoritis, semua manusia dapat dianggap sederajat. Jadi, tidak bisa dibedakan manusia itu dari kekayaan kah, dari status sosial kah, dari pekerjaan kah, atau maupun dari jenis kelamin. Yang selanjutnya yaitu penyelesaian masalah hukum dan kaitannya dengan stratifikasi sosial. Hukum yang diterapkan dalam masyarakat akan membawa pengaruh bagi masyarakat. Dalam proses penegakan hukum, pengadilan yang memutuskan terhadap sebuah perkara. Sosiologi hukum lebih melihat kepada hubungan sosial yang terjadi dalam proses penegakan hukum dan putusan hakim sehingga akan menimbulkan dampak secara sosial. Dampak diberlakukannya hukum negara tersebut akan berpengaruh terhadap individu atau kelompok yang sedang bermasalah dengan hukum, keluarga masing-masing, kelompok-kelompok atau organisasi kemasyarakatan. Masyarakat dalam arti luas dan media massa pun turut berperan andil dalam sebuah kabar berita pada hukum yang berlaku di masyarakat. Mungkin hanya itu materi yang dapat kami sampaikan. Saya sebagai pemateri Loli Resti NIM 1930203037 bersama rekan saya Lelia Sarsi Kodri Gusti mohon pamit undur diri. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dan buat teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut materi hukum, silahkan subscribe channel kami di Mahasiswa Alien Channel. Jangan lupa ya, terima kasih.